Assalamualaikum Pak Pol. Pada presentasi kali ini saya ingin menjelaskan dan mempresentasikan project saya Pak Pol, atau tutorial cara ngeran project saya Pak Pol. Di project Spring Boot saya sudah ada di Docker Hub, di repo saya tentunya nih Spring Boot buat Java-nya Pak Pol, dan juga Django MLAPI atau Python untuk machine learning-nya. Jadi ini machine learning, yang Django, yang Spring adalah web atau Spring Boot Java. Langsung aja Pak Pol, saya udah membuat tutorialnya di Google Doc. Jadi tinggal copy aja. Saya udah buat tutorial di how to run. Nah, di sini ada ngepull Docker. Nah, ini di sini lucunya Pak Pol. Kemarin saya bisa ngelakuin ini Docker pull Bursmeister. Tapi sekarang Bursmeister ini di banned Pak Pol. Dari pas hari ini tuh di banned dari Docker Hub. Jadi kalau di searching kagak ada username-nya. Mungkin dihapus mungkin karena copyright. Jadi saya lagi ngupload lagi Pak Pol untuk Zookeeper dan Kafka-nya. Jadi saya upload image-nya sudah ada Pak Pol di Docker image. Itu dia udah ada nih di sini. Bursmeister. Di sinilah Pak Pol, kurang lebih Bursmeister sinilah. Nah, jadinya saya rename lah. Saya ntar saya upload biar Pak Pol bisa narik atau bisa ngeget. Oke. Di sini yang pertama-tama ngepull dulu Pak Pol. Yang paling penting ini sih Pak Pol. Docker pull Gusanwa Spring App sama Gusanwa Django ML App. Nih. Ini di directory Spring saya. Di sini juga ada Docker Compose YML Pak Pol. Jadi saya nanti nggak pakai Dockeran karena Dockeran itu terlalu ribet nanti Pak Pol ngeran satu-satu. Kalau Docker Compose kan ngeran semuanya dalam satu sequence gitu, dari dalam satu rangkaian. Begini Pak Pol. Docker Compose YML. Docker pull yang tadi. Ini nanti Pak Pol ini salin. Ini pasta aja gini, terus ditungguin kan download kan Pak Pol. Kalau saya kan udah ada. Nah, kalau saya kan udah ada. Jadi tinggal nunggu. Kalau Pak Pol nanti masih download hampir berapa ya? 4 GB atau 5 GB gitu Pak Pol. Download aja nanti Pak Pol. Nah, setelah di-download, nah ini kan karena saya udah punya, jadi dia udah update. Image is up to date gitu. Oke, saya clear. Tinggal run aja sih Pak Pol. Ngerannya itu Docker compose up with ini Pak Pol. Nah, ini urutannya nih ada di sini nih Pak Pol. Nah, ini penting nih Pak Pol. Nah, di sini ini settingnya yang di Dockeran itu ada di sini. Itu bedanya Docker Compose sama Dockeran Pak Pol. Nah, makanya harusnya ngerannya itu pakai Docker Compose, bukan pakai Dockeran. Apalagi kayak saya nih ngeran 4 kontainer, 4-4-nya running gitu. Nah, di sini maka ada Bursmeister Zookeeper. Nah, nanti ini diganti Pak Pol. Nanti ini diganti Gusanwa gini. Gusanwa karena nanti udah pindah repository ke repository saya. Yang ini juga gini, Gusanwa. Ini sih Pak Pol, nanti Pak Pol kurang lebih Pak Pol. Ini. Nah, untuk yang bawah aman aja, sama nanti ganti passwordnya Pak Pol. DB passwordnya ini kan karena saya ganti Pak Pol. Password saya kan bukan sama kayak punyanya Pak Paul. Nah, nanti Pak Pol ngepaste passwordnya Pak Pol di sini gitu. Terus dimasukin ke Docker Compose. Nah, kalau Docker Compose-nya udah ada, Pak Pol.
Kalau Docker Compose-nya ini udah ada, nanti ya udah tinggal di run itu Pak Pol. Aman ya Pak Pol. Jadi Pak Pol, tugasnya Pak Pol ganti password yang ada di Docker Compose gitu. Nah tapi ini saya nah ini berarti saya run Docker Compose update. Nah Docker Compose update ini dia ngeran satu persatu kontainer atau image yang kita punya Pak Pol. Jadi image-nya kan namanya Zookeeper, Kafka sama Django sama Spring. Image-nya di running jadi kontainer. Nah, kontainernya saya namain 4 ini Pak Pol. Kontainernya nama Zookeeper, Kafka, Django App, Spring. Jadi image di running jadi kontainer gitu kan Pak Pol. Logikanya. Nah, ini jadi setiap ini dia runningnya ada 4 kontainer tadi, satu terminal. Ada Kafka, ada Zookeeper, ada Django. Nih ada Kafkanya running, Zookeeper running, Django running, sama Spring Boot running semua sih Pak Pol nanti, insya Allah. Nah Pak Pol lumayan lama karena emang 4 kontainer running, jadi lumayan lama sih Pak Pol, emang lumayan lama. Kayaknya udah keren sih ini Pak Pol. Udah Spring App nih terakhir nih. Oke, waktunya buka Postman. Kalau ini udah keren sih Pak Pol. Jadi ketika udah Docker Compose itu udah keren lah insya Allah. Jadi Docker Compose itu gantinya Dockeran, karena Dockeran juga udah harusnya nggak dipakai sih Pak Pol. Kan soalnya ganti-ganti dia itu Dockerannya. Sini langsung aja kita login Pak Pol nih. Ada username, ada password. Sini. Nah, nanti Pak Pol kalau bisa datanya ini susah Pak Pol. Nanti saya cariin cara lah besok Pak Pol biar narik datanya ini Pak Pol. Masih bingung nih Pak Pol saya buat narik datanya Pak Pol. Nah, di Postman-nya ini ada token Pak Pol, kita copy. Di Postman-nya ini saya ada environment Pak Pol, di final exam ada token. Nah, ini diganti token yang terbaru. Kita save dulu. Nah, ntar kita bisa ngapa-ngapain Pak Pol di sini. Ini saya ada beberapa modul yang isinya ada beberapa API. Nah, ini udah running sih Pak Pol, tadi kan udah nge-get. Nah, API-nya basic sih Pak Pol, ada get sama pagination. Ini pagination-nya bisa diatur di sini. Di sini Pak Pol, pagination-nya, ini responnya. Ada create. Demi Pak Paul. Nah, ya kalau berhasil dia gini, ini saya get lagi. Itu sih Pak Pol. Ini ada get, ada create untuk rekening koran. Nah, rekening koran ini pairnya Pak Pol. Jadi kalau mau nge-create data rekening koran harus ada pairnya. Misalkan tadi kan saya nge-create barusan nge-create nih rekening korannya Dami Pak Paul. Nah, untuk detailnya atau childnya, nah kita kalau nge-get di sini kagak ada nih. Ini kan ID-nya 29 Pak Paul. Nah, di 29 ini masuk ke sini Pak Paul. Get data rekening koran ini butuh ID-nya sih tadi. Ini ada yang pagination, ada yang non pagination Pak Paul. Nah, di sini Pak Paul kalau tarik ada non patchable sama patchable. Dia akan kosong Pak Paul, null, no data not found, karena emang datanya kagak ada Pak Paul, kan belum di create itu. Ini kalau 28 ada, kalau 29 dia, nah datanya nol dia Pak Paul, kagak ada datanya. Tapi kalau kita create, nah dia ada Pak Paul. ID-nya ID yang barusan kita create tadi 29, data baru Pak Paul. Niche.
Nah, nanti Docker pushnya violet itulah parah. Nah, ini kan ini Pak Pol, data baru Pak Pol nih itu ke create nih. Nah, kalau kita get nanti dia ada lagi karena di 29 udah di create tadi datanya gitu. Nah, Pak Pol hati-hati, cilakanya kalau Pak Pol nge-create data rekening koran, entitas child, entitas anaknya, entitas digitalnya, tapi parentnya kagak ada Pak Pol. Misalkan nih, create data tapi parent kagak ada. Create data tapi parent missing misalkan. Pak Pol nge-create data child yang parentnya kagak ada. Misalkan nih parent ke 1000. Nah, dia makan gini, rekening koran with ID 1000 not found. Di rekening koran ID-nya harus bener ya Pak Pol. Tadi ID-nya berapa? Tadi saya nge-create 29 ya kalau nggak salah. Nah, ID-nya 29 ya. Nah, saya create lagi dah satu lagi dah. Data untuk diedit. Data untuk dihapus. Nah, untuk delete datanya ini juga sama sih Pak Pol. Di sini ada ID rekening koran. Ini ID rekening korannya misalkan tadi 29 ya. Nah, ini ID data rekening koran, data childnya. Jadi Pak Pol harus lihat di sini. Yang tadi get data rekening koran tadi childnya tuh berapa aja. Nah, ini ID-nya ini Pak Pol 10.000 dia. Kalau ke bawah ini data baru Pak Pol nih 10.842. Oh, tadi salah ya ininya ya. 29 data untuk dihapus. Data untuk diedit. Nah, method learning-nya tuh di sini Pak Pol, dia bisa memprediksi sendiri UMK kan. Saya kasih clue penalti ini. Nanti dia ganti jadi penalti di bawahnya. Nah, penalti. Nah, kita get lagi buat cari tahu ID-nya. ID-nya 10482, 1083, 1044. Nah, berarti untuk di delete ini 29 1044 misalkan. 1044. Ini ID rekening koran, ini ID childnya, data rekening koran. Kalau di delete gini, waduh, rekening koran or data rekening koran not found. Ntar 1044 salah ya. Jadi berapa? 10844. 10844. 10844. 10844. 1844. Wah, kok gak ada tetepan. 10844. Oh, beneran 10 anjir. Kita salah Pak Pol. Kalau kagak ada dia gitu, not found. 10844. Nah, data rekening successfully. Kalau update juga sama sih Pak Pol. Ini 29 10855 berarti 10855. 45. Pak Paul edit nih pila terbaru misalkan. Ininya bisa diganti 450. Oh, not found Pak Pol, sorry Pak Pol. 10843 kali, 10843. Nah, update-nya sukses, update rekening koran successfully. Ini buat upload CSV-nya, nanti filenya saya kasih ke Pak Pol nanti. Di sini ada file param body. Di sini ada file Pak Pol tinggal drop aja, nanti filenya saya kasih di sini. Itu nanti Pak Pol tembak, nanti keisi.
berarti dia ngisi ke 28 lagi gitu sih. Nah, import successfully. Ini misalkan kita get yang 29 kan tadi datanya masih sepi Pak Pol. Number of elementnya 2 nih, masih sepi nih. Ya kan, masih sepi kan. Cuma 2 data. Kalau kita upload CSV ke 29 nanti datanya jadi rame. Ini machine learningnya sedang kerja. Nah, nanti datanya jadi rame, insya Allah. Get data. Nah, datanya jadi rame. Ini karena patchable, jadi datanya yang tampil 10. Kalau mau nampilin semua ya ini yang non patchable, nanti datanya banyak sampai ke bawah nanti Pak Pol. Ini sampai ke bawah, hampir ratusan sih. Nah, untuk loginnya Pak Pol, tadi untuk user sama akses, di sini harus ini ada usernya itu nama akses sama menu. Aksesnya itu namanya di sini role dan menunya itu di sini namanya privilege. Karena saya di tutorial yang dari Spring Boot-nya Pak Pol. Spring Boot managing role. Jadi dia yang yang internasional bahasanya itu role and privilege ini Pak Pol. Dari Beldung nih, dari asli dari Springnya, Learn Spring Security. Nah, ini terpercaya Pak Pol. Ini di sini udah saya tampilin Pak Pol tadi di Postman-nya. Ada super admin sama role. Itu ada di data management. Ini buat untuk Kafka-nya nanti saya bahas di bawah ini Pak Pol. Ini admin management dulu. Di sini ada get all user, ada ininya sih Pak Pol. Ada privilege sama role-nya. Nah, di dalam role ini ada privilege gitu lah Pak Pol kurang lebih. Nah, ini saya mencoba get role dulu Pak Pol. Role yang ada di data saya ada super admin, usernya ini ada admin, usernya ini ada checker, usernya kosong, privilege-nya masih kosong. Nah, kita mau assign nih Pak Pol. Jadi kalau mau assign di sini Pak Pol, kita mau get privilege dulu dah. Privilege-nya get all privilege. Authentication. Beer token. Nah, kosong karena memang kagak ada. Masih belum. Create privilege-nya belum saya tambahin Pak Pol di sini. Bentar, sabar, saya pause dulu. HP saya panas parah sih Pak Pol. Mati sendiri nih habis ini. Tes. Jalan ya. Oke. Ini terakhir dah Pak Pol. Create delete sama ini si privilege. Dia buat create-nya Pak Pol udah ada Pak Pol di controllernya, cuma lupa saya taruh Postman nih, mumpung ingat. Ini saya rename create privilege delete privilege Nah, buat create dulu berarti ininya post sama kayak create role, kita copy aja create privilege, create privileges ya namanya. Gak ada S nya. Create privilege yang ini apa tadi, gimana? Delete privilege ID, delete privilege. Kita create privilege dulu. Bodinya
kayak ini kan, berarti gini doang sih Pak Pol. Privilege-nya misalkan halaman admin gitu ya. Atau menunya halaman admin misalkan. Halaman admin. Aduh. Sabar apa? Bearer token. Halaman admin. Nah, dia role-nya masih 0, benar. Sini halaman checker. Halaman delete. Nah, ini kan user saya Pak Pol tadi, Pak Pol. User saya itu super admin. ID-nya berapa ya? Bentar, saya get all user dulu. Super admin tadi Gusan Mbak Akbar, ID-nya 1. Nah, untuk assign role to user ya gini Pak Paul. Assign role to user ini ID si user assign role ke ID role-nya. Tadi kan udah super admin, diklik super admin. Ini kalau user kedua ada kagak ya tadi? Oke, nih user kedua udah assign role. Sekarang kita assign privilege ke yang tadi yang Gusanwa. Add request. Ini udah ada assign privilege to role. Oh, itu assign privilege-nya ya. Nah, berarti udah ada, berarti kita dilihat aja. Berarti kita tambahin 2 privilege ke. Oh, belum ada. Ternyata tadi buatan saya sendiri ya. Oh, ini nih ada. Sorry. Panik. Nah, berarti role ID-nya super admin kan 1 tadi. Kita assign ke privilege ke 1. Aduh, tokennya belum dipasang, friend. Peer token. Aduh, kenapa nih error nih? Privilege-nya keberapa nih ya? Get privilege. Nah, privilege-nya ID-nya jangan-jangan salah Pak Pol. Nah, bener kan? Privilege-nya 678 nih. Get privilege, assign privilege. 678, berarti ini 6. Duh, kok tetap gak bisa tuh? Apa nih errornya tuh? Astagfirullahaladzim lah. Nah, pokoknya gini lah Pak Pol. Tar get privilege. Halaman admin 6 7 8. Atau ini kebalik ya? Create. Tar Pak Pol, saya pause dulu. Ternyata privilege saya tadi belum auto wired Pak Pol. Nih, tadi masih gini dia. Ini sekarang udah auto wired. Berarti kita run ulang ya Pak Pol ya, coba ya. Mohon maaf kameranya mati karena itu Pak Pol. Karena apa? Karena apa ya? Ya karena mati lah Pak Pol. Bentar Pak Pol. Panik. Udah jam 11 Pak Pol. Semoga cukuplah waktunya buat upload. Koneksinya semoga lancar. Telkomsel kelewatan auto wirednya. Ini berarti buka ide ya, ini sih auto wirednya udah ada. Ini Maven clean dulu. Habis clean install dulu. Nah,
Habis install selesai, kita build dulu. Ini Pak Pol nggak usah ngelakuin ini ya, karena kan udah saya hapus juga. Berarti ini docker build Busanwa Spring App. Berarti docker push Busanwa Spring App. Nah, tinggal ngupload yang 1 CA-D8 ini, Pak. Kan yang ganti cuma 1. Sambil paralel kita yang image-nya tadi kan udah latest yang lokal. Berarti tinggal run ulang berarti. Di sini docker compose up with lagi. Keburu kagak ini friend. Semoga keburu lah ya. Nah, yang ini ada Django App, ada Spring App, udah rame lah Pak Pol. Project saya, nah harapannya project saya 100 sih Pak Pol, walaupun ada yang missing itu sebenarnya saya kelupaan Pak Pol, bukan saya kagak bisa. Jadi mohon keringanannya karena waktunya juga mepet Pak Pol. Ini bisa ini Pak Pol, sudah bisa semua. Nih. Karena udah auto wired harusnya bisa nih Pak Pol. Gue jalan kan. Nih. Set. Oke, nah ini resultnya emang belum saya tambahin ya Pak Pol karena ya waktu tadi lah Pak Pol. Tapi untuk ini Pak Pol, 2 modul ini rekening koran sama data rekening koran ini udah semua Pak Pol. Kalau kagak percaya Pak Pol coba sendiri lah. Ini untuk update, ini untuk delete. Misalkan saya delete yang 2, udah semua sih Pak Pol ini. Ini untuk update. Misalkan 28, edit lagi. Nah, dia udah semua gini Pak Pol, sesuai ketentuannya Pak Pol. Kecuali yang API aneh-aneh yang baru-baru itu tadi udah kagak kepegang lah Pak Pol. Yang respon balikannya. Ini satu lagi deh Pak Pol buat delete Pak Pol. Saya delete ke random aja ya, ke 16 coba. Nah, dia successfully 16. Tapi kalau random gini misalkan 1000, ya balikannya rekening koran not found. Pokoknya untuk 2 modul ini Pak Pol, rekening koran sama data rekening koran ini komplit sesuai Pak requestnya Pak Pol. Nah, semoga nilai saya 100 Pak. Untuk Kafka lupa untuk Kafka ini. Jadi dia ada broadcast gini Pak Pol untuk Kafka Pak Pol. Nah, misalkan broadcast Pak Pol. Nah, nanti dia ke broadcast itu si Pak Pol, broadcast successfully. Nah, ke si kliennya nanti bisa baca. Jadi ini di broadcast gitu sih Pak Pol. Tapi kalau tadi Kafka sama Sugipernya kagak jalan, ini nanti error, kagak bisa. Jadi ini Kafkanya juga saya harap nilainya 5 lah Pak Pol. Walaupun saya di sini masih belum berhasil nge-get data si broadcastnya ini. Saya udah mau kemarin bikin WebSocket tapi udah kagak sempet lah Pak Pol. Tapi ini beneran jalan di Kafka nih Pak Pol. Itu sih Pak Pol kurang lebih. Di sini udah komplit, ada ininya, udah aman nih Pak Pol menurut saya. Insyaallah kurang lebih gitu Pak Pol. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.